baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, yang ingin masuk surga siapa? Angkat tangan yang ingin masuk surga. Sedikitnya. Ibu mau masuk surga enggak? Angkat tangan. Angkat tangan. Siapa yang ingin masuk surga? Bapak-bapaknya enggak mau. Bapak-bapaknya malu angkat tangan. Tapi saya yakin semuanya pengen masuk surga, betul ya? Betul ya? Betul ya? Tapi ibu tahu enggak? Bapak tahu enggak? Apa yang paling indah dalam hidup saya? Apa yang paling indah? Apa yang paling indah? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah makhluk Allah yang paling indah, mengalahkan surga itu sendiri, karena surga sendiri pun tercipta dengan berkahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pengen masuk surga karena kenikmatan surga atau karena ini bersama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang itu sudah rindu cinta dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hidupnya akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak peduli mau surga mau neraka, dia tidak peduli. Yang dipedulikan yang cuma satu, bagaimana dia bersama dengan makhluk yang paling indah ini, dengan makhluk yang paling disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah paham? Ya. Sudah jelas sampai di sini. Sudah jelas. Poin kedua yang kita sampaikan mungkin sudah selesai. Singkat cerita, panjang dipotong-potong nih. Karena kalau diceritakan, kata para ulama kita nih, kalau sekiranya kita para ulama itu ditumpulkan yang kitab-kitab tersebut bercerita tentang Isra dan Mi'rajnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ruangan masjid kita ini tidak akan pernah bisa menampung. Kenapa? Karena saking banyaknya cerita-cerita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang satu mengupas bagian ini, yang satu mengupas bagian ini, yang satu lagi menggali bagian ini, yang satu lagi menggali bagian itu. Artinya kalau Isra Mi'raj ini kita kupas satu demi satu, maka tidak akan mungkin cukup waktu untuk membahas itu. Kita potong-potong sampai pada akhirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat 50 waktu. Betul ya? Betul ya? Berapa salat? 50 waktu, tapi riwayat lain mengatakan bukan 50 waktu, tapi 50 rakaat. Kamsina rakaat. Paham ya? Berapa? 50 rakaat. Bagi orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah, terbuka wujudnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya orang-orang tersebut akan tetap melakukan 50 rakaat salat itu. Kapan kira-kira? Bisa itu enggak semuanya ini? Matematika lulus ya belum? Belajar matematika dalam sekolah. Tambah-tambahan bisa? Tambah-tambahan bisa? Oke, kita tes. Salat 5 waktu itu berapa rakaat semuanya? Berapa? Berapa Bu? Berapa Bu? 17. Ingatin 17. Salat duha 2 rakaat. Berapa sudah? Berapa? Salat witir 11 rakaat itu berapa? Berapa? 30. Sebelum subuh 2 rakaat. Sebelum zuhur 4 rakaat. Sesudah zuhur 4 rakaat. Sebelum asar 2 rakaat. Sebelum maghrib 2 rakaat. Sesudah maghrib 2 rakaat. Berapa? 46. Sebelum isya 2 rakaat. Sesudah isya 2 rakaat. Dapat berapa jumlahnya? 50 rakaat. Paham enggak ini? Walaupun Allah wajibkan cuma 17 rakaat, tapi orang-orang yang diberikan taufik hidayah kuat dalam hatinya, diberikan keimanan yang kuat dalam hatinya, maka dia masih tetap akan melakukan 50 rakaat salat dalam sehari semalam. Makanya digunakan aja. Paham ya? Paham ya? Oke. Disuruh oleh Allah 50 waktu atau 50 rakaat. Turun ke langit ke-6 ketemu siapa? Ketemu siapa di langit ke-6? Nabi
Musa alaihissalam. Ketemu Nabi Musa kan Rasulullah, ya Muhammad, apa yang engkau apa yang diperintahkan oleh Allah kepada dirimu dan umatmu? Maka bilang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku dan umatku diperintahkan sholat di waktu. Terus malaikat Nabi Musa alaihissalam bilang apa? Irji' ila rabbika was'al tahqiq. Kembali engkau wahai Muhammad, mintalah keringanan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasulullah kembali atau tidak? Kembali, betul ya? Sekarang saya mau tanya, lebih mulia Nabi Muhammad atau lebih mulia Nabi Musa? Lebih mulia Nabi Muhammad. Di saat beliau masuk ke Baitul Maqdis, beliau imam, sholat imam para nabi, yang jadi imam baginda Rasulullah. Berarti baginda Rasulullah lebih mulia daripada para nabi. Lebih mulia atau tidak? Lebih mulia. Tapi kenapa Nabi Musa alaihissalam meminta baginda Rasulullah SAW kembali kepada Allah dan meminta keringanan? Dan baginda Rasul mau atau tidak? Mau kan? Baginda Rasul mau kembali sampai 5 kali bolak-balik ceritanya dari tempat Nabi Musa ke Mustawa sampai ke Makkah itu tadi cerita di dalam Surah tersebut. Apakah Allah di sana? Tidak. Itu tempat termulia yang disediakan oleh Allah kepada baginda Rasul. Di tempat inilah Allah Subhanahu wa taala bertajalli menampakkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Allah berada di sana? Tidak. Paham ya? Itu harus kita yakini dengan keyakinan karena Allah itu maha mustahil dari memiliki tempat, dari memiliki arah. Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri. Allah Subhanahu wa taala maha suci dari memiliki arah. Kan begitu. Paham ya? Artinya naiknya baginda Rasul ke tempat di mana baginda Rasul dimuliakan oleh Allah, di tempat yang tertinggi. Bukan berarti Allah berada di sana. Dimakan bolak-balik sehingga akhirnya kita cuma diwajibkan 5 waktu sholat. Betul ya? Betul ya? Kenapa pertanyaannya kenapa baginda Rasulullah mau kembali dengan syarat Nabi Musa? Kata para ulama yang dibukakan hatinya oleh Allah, para ulama suci, para ulama ahli tahqiq mengatakan kembalinya baginda Rasul dari Nabi Musa terus bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu karena tahdnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya yang berkata irji' ila rabbika fas'al tahqiq, walaupun ini adalah mulut Nabi Musa alaihissalam, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh itu. Paham? Kenapa? Karena Nabi Musa adalah kalimullah. Sudah paham? Jadi bukan karena Nabi Musa, tapi karena makrifatnya baginda Rasul yang begitu tinggi, yang mengucapkan irji' ila rabbika fas'al tahqiq, tidak lain dan tidak bukan karena Allah yang menghendaki itu. Kodrat dari Allah yang menghendaki itu, walaupun keluar dari mulut Nabi Musa alaihissalam, tapi pada akhirnya tetap Allah yang menyuruh kembali karena Allah tahu bahwa kita umat Islam ini, umat Nabi Rasul ini tidak akan mampu sholat 50 waktu. Betul ya? 5 waktu ada kita berdaerah, betul kan? 5 waktu ada kita berdaerah, zuhur mau asar, mau maghrib, kadang-kadang masuk, isya ketiduran, subuh apa lagi? Betul ya? Betul ya? Apalagi sekarang dingin. Tahu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar ya? Dengar. Betul ya? Ini kalau lagi subuh berapa saat kira-kira berdiri sini? 2 saat. Masya Allah. Mana? 2 saat tapi saat imam satu jam. Begitu maksudnya? Betul ya? Udah, saya yakin orang semua ya saya yakin berkumpul kita di sini, aku jadi terjadi. Ini pasar ini yang ada di antara dua ini, hormati mereka berdua, ambil dari itu dari mereka berdua. Sayang kalau tidak dimanfaatkan. Ini titipan Allah Subhanahu wa taala kampung kita ini.
Ya, di mana kampung itu ada orang alim, ada ilmu dalam hatinya, maka di kampung itu akan diturunkan rahmat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cari itu rahmat Allah bukan? Rahmat Allah ini masih hujan. Rahmat Allah besar betul. Sebenarnya belum artinya di sini artinya masih single sekarang. Hah? Hujan artinya masih single bu, masa masih single. Ada rakyat kita, ada rakyat kita. Rugi nih, kalau menurutnya jadi orang tua bisa anak gadis, kalau kan, rugi dia. Kalau punya anak perempuan kita nikahkan dengan orang alim itu pasti berkah. Kita punya cucu kita orang alim juga ya kita. Tahu asal nikah nih? Kadri apa surah Al-Kahfi? Dalam surah Al-Kahfi Allah menceritakan satu cerita tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam yang ingin memperbaiki rumah anak-anak yang dibawanya ada harta benda. Kalau disadar, harta benda itu adalah peninggalan dari orang ketujuh moyangnya. Mana? Dan moyangnya ini adalah moyang yang soleh, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hartanya disebabkan kesalehan moyangnya yang ketujuh. Sudah paham? Kalau ibu-ibu semua punya mantu orang alim, orang soleh, jangan jadi turunan anak cucu semua pasti berkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya? Begitu ya? Jadi bagi Rasulullah SAW tadi kembali karena memang Allah mengendaki kembali dan diberi keringanan 50 waktu. Kata bagi Rasulullah SAW, aku malu kepada Allah untuk kita kekurangan. Maka kata para ulama, hakikat orang sholat itu adalah malu kepada Allah. Kenapa kata malu kepada Allah? Allah telah jadikan kita, Allah telah berikan kehidupan kepada kita. Kemudian Allah berikan nikmat besar sebagai umatnya bagi Rasulullah SAW. Kita hidup, kita diberikan keluarga, kita diberikan rumah, kita diberikan pekerjaan, kita diberikan pertanian dan macam-macam segala fasilitas kehidupan nikmat Allah yang banyak ini. Apakah kita tidak malu kepada Allah ketika Allah minta kepada kita 5 waktu dalam 24 jam kita? Berarti orang yang tidak sholat adalah orang yang tidak tahu malu. Betul ya? Kalau ibu-ibu punya suami itu tidak sholat, berarti suami ibu adalah suami yang tidak tahu malu. Bapak-bapak punya istrinya tidak sholat, berarti istrinya tidak tahu malu. Kalau ada kepala desa tidak sholat, berarti kepala desanya tidak tahu malu. Kalau ada ustaz yang tidak sholat, berarti ustaznya tidak tahu. Betul ya? Yakin ya? Jadi sholat adalah malu kepada Allah. Hakikat sholat adalah malu kepada Allah. Malu kita kepada Allah. Kalau tandanya Allah langsung cabut nyawa kita, ayo kita mulai berlaku. Kita bisa apa? Tidak usah mati ya, diberikan stroke aja kita. Tidak bisa bergerak lagi. Bisa kira-kira kita melawan takdirnya Allah itu. Dan bisa berguna dah harta kita. Berguna dah sawit kita yang ratusan hektar. Berguna dah istri kita yang cantik. Berguna dah anak-anak kita yang banyak. Tak berguna kalau sudah Allah cabut nikmat itu dalam diri kita. Sebelum Allah cabut nikmat itu, mari kita malu kepada Allah atas anugerah yang banyak itu dengan cara kita sujud kepada Allah, benar-benar merendahkan diri kepada Allah, benar-benar mengakui kekurangan dan kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita betul-betul sujud di hadapan Allah, kita betul-betul jaga sholat 5 waktu kita, itulah nikmatnya kita kepada Allah. Itulah pendakian rohaniah kita kepada Allah. Semakin kita khusyuk dalam sholat kita, semakin kita merasakan kerendahan diri kita di hadapan Allah, semakin kita merasakan keagungan Allah
Allah dalam sholatnya kita, maka rohaninya tidak akan semakin naik dan tinggi untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rahmat, keberkahan, keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah paham? Sudah jelas? Oke. Titipan pesan yang pertama tadi apa? Kaum harus digaji lebih banyak. Begitu? Setuju? Setuju? Kalau uang kas masjid tidak cukup, ibu-ibu, bapak-bapak mau kira-kira urunan? Tahu urunan nggak? Tahu urunan? Urunan 1 bulan 5.000 satu kepala. Berat atau tidak? Berat atau tidak? Yakin? Ada catat. Ini RT berapa? RT 3. Pokoknya orang-orang sini ya, catat pada saya. Jadi 1 bulan mereka berhasil berinfak 5.000 satu kepala. Ini di masjid ya. Ayo, logo terus di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai bulan depan kita selesai dari kurang pujian pokoknya nanti saya tanya. Jadi ibu-ibu bapak sini betul-betul serius atau tidak? Kalau ada 100 orang kali 5.000 berapa? 100.000 ditambah 700 berarti juta. Kalau lumayan lah ya, kita 700.000. Betul ya? Oke, yakin? Setuju? Setuju? Deal? Deal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilangan. Ada salah kata, salah ucapan, salah tindakan, perilaku yang tidak menyenangkan hati Bapak Ibu semua. Ulun pribadi mengucapkan mohon maaf dan halal dari semuanya. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja dimudahkan semua urusan dunia dan akhirat. Dan berjamaah dari Rasulullah masuk surga bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah.